Hai people, ketemu lagi di Opini, obrolan publik inspiratif dan terkini. Sekarang kita sudah masuk di bulan Agustus ya, sudah mulai kerasa nih hawa-hawa semangat dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana-mana sudah mulai didekor, terus yang pasti ditunggu nanti ada lomba-lomba 17 Agustus dan juga upacaranya ya. Tapi ternyata kalau di Kota Semarang nggak cuma itu yang ditunggu. Juga pada nanya nih, kapan dana operasional RT RW cair? Nah, kita akan tanyakan langsung nanti ya, karena kali ini kita sudah ada di kantor DP3A Kota Semarang dan kita akan ketemu langsung sama narasumber kita kali ini. Penasaran siapa? Langsung aja yuk kita ketemuin. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Monggo silakan duduk. Oke, nah people sekarang kita sudah bersama, sebenarnya ini tamu di talkshow kita, tapi saya yang bertamu ini ya Pak ya. Kok iso ya? Iya, dan kali ini sudah ada Dr. Nugroho Edi Rianto MKes, PLT Kepala DP3A Kota Semarang, dan juga Bapak Tumari SHMM, Inspektur Pembantu 2 dari Inspektorat Kota Semarang. Nah ini tadi kelihatannya mungkin sudah mulai dibahas nih ya Pak, terkait pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mau kita ajukan ya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan masyarakat, kita kasih pengantar dulu kali ya terkait dengan dana operasional RT RW. Ini di sejarahnya Kota Semarang baru tahun ini kali ini ada ya Pak ya. Nah, coba kalau dari Pak Edi, latar belakangnya apa sih Pak diadakan program ini? Iya, selamat sore. Sore Pak. Jadi latar belakang sebenarnya ini merupakan visi misi dari Ibu Wali Kota dan juga Pak Wakil Wali Kota, di mana beliau sudah dalam visi misi itu menjanjikan bahwa nanti ada operasional untuk RT sebesar 25 juta, sedangkan untuk RW sebesar 3 juta. Makanya ini sangat kita sangat bangga ini, sangat luar biasa dan sangat terima kasih pada Ibu Wali Kota Semarang dan Pak Wakil Wali Kota Semarang, di mana ini merupakan bantuan yang cukup menjanjikan dan cukup ditunggu-tunggu oleh RT dan RW. Oke, jadi ini salah satunya kita semua di Kota Semarang juga mendukung program tersebut ya Pak. Ya. Dan lalu untuk sistematikanya itu seperti apa sih? Walaupun sudah mulai banyak sosialisasi, tapi sepertinya beberapa juga masih ada yang belum paham gitu. Kalau dari Pak Edi? Ya, sebenarnya ini kan namanya bantuan dan stimulan. Ya, stimulan itu artinya ya tidak mengurangi iuran atau gotong royong dari masyarakat. Nah, di mana ini adalah bantuan itu mengurangi iuran, nah, makanya prosedurnya harusnya yang terjadi memang akan dipermudah. Makanya begitu ada dilantik Pak Bu Wakil Kota sama Pak Wakil ini, kita membuat perwal dulu ya. Itu perwal sudah jadi, kita buat juknis. Nah, kemudian kita pendataan semua RT dan RW, SK-nya itu harus ada dan sesuai aturan. Sehingga setelah diajukan, semua kita juga minta bantuan Kominfo untuk membuat aplikasi, namanya aplikasi Ruang Warga. Semua sistem itu kita masuk Ruang Warga, lurah memverifikasi, menginput data SK RT RW. Kami dari DP3 memverifikasi ini betul tidak SK-nya. Ya karena apa? Ya kadang-kadang RT dan RW menyampingkan atau menganggap tidak penting SK itu, makanya dibuat verifikasi. Baru setelah verifikasi nanti kita dengan Bank Jateng kerjasama data-data masuk ke Bank Jateng semua untuk dibuatkan buku rekening sebanyak 10.628 RT dan 1.530 RW. Bayangkan buku rekening, di mana buku rekening itu tanpa pajak dan tanpa bunga. Nah, itu ya, setelah itu baru nanti RT dan RW menginput 7 dokumen. Nah, setelah selesai rekening masuk, nah baru bisa digunakan gitu. Oke. Dan sekarang sudah di tahap mana Pak? Sekarang ini buku rekening sudah jadi. Nah, kemarin sampai hari ini masih ada tanda tangan rekening. Jadi artinya buku rekening sudah jadi, semua RT RW sudah punya buku rekening. Kemudian ngupload 7 dokumen memang belum semua. Ada beberapa hampir sudah lebih dari 70% itu
teman-teman RT dan RW sudah mengupload 7 dokumen itu. Nah, ini tinggal nanti 25 juta dari BPKD turun ke rekening gitu. Oke, ini sudah menjadi angin segar ya mendengar kabar betul itu pastinya. Nah, kemudian karena di sini ada Pak Tumari juga. Siap. Ini kalau kita lihat responnya masyarakat itu beragam ya Pak tentang program ini. Ada yang senang, ada yang khawatir. Nah, maka dari itu bagaimana peran strategis dari Inspektorat untuk program dan operasional RT RW Pak? Matur suwun sebelumnya Mbak Hani, izin Pak Edi selaku PLT Kepala DP3A. Inspektorat Semarang selaku APIP tentunya mendukung program yang telah dicanangkan oleh Bu Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Dukungan seperti apa? Kalau kami karena core bisnisnya adalah di pengawasan, bagaimana tata kelola keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan. Apalagi terkait dengan anggaran operasional, bantuan operasional RT ini ada pada Perwal nomor 32 2026. Kami akan melihat bahwa untuk perwal ini betul-betul menjadi acuan dan juga turunannya jumlah kursinya untuk Pak RT sama Pak RW dalam menyusun RAP, karena di sana ada namanya RAP, rencana anggaran penggunaan, itu berdasarkan musyawarah yang telah ditetapkan, sehingga itu sebagai acuan Pak RT Pak RW untuk melakukan kegiatan. Karena sebagaimana sampaikan oleh beliau tadi Pak Kepala DP3A bahwa ini adalah dana stimulan, tentunya untuk dana stimulan pun kita tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan penadasaran yang berlaku di pemerintah Kota Semarang. Inspektorat punya peran strategis bagaimana? Sebagai quality assurance, penjamin mutu atas tata kelola keuangan yang baik. Penjaminnya seperti apa? Yaitu kita mendampingi DP3A mulai dari proses perencanaan, planning and budgetingnya ada BPKAD, terus kemudian untuk kelembagaan ini wilayah binanya adalah pada DP3A. Kami akan mengawal untuk kegiatan yang ini sinergi dengan Bapeda, kemudian BPKAD, DP3A agar bantuan operasional RT sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan perwal dan juklak dusni yang ditetapkan. Apalagi saat ini sudah terbit buku saku sebagai acuan Pak Ketua RT, Pak Ketua RW dalam implementasi pelaksanaan teknis itu akan lebih mudah dipahami, dan itu juga sebagai acuan kita bersama. Kemudian hari Inspektorat dalam melakukan pendampingan akan lebih mudah bahwa segala sesuatu telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan begitu. Oke, baik. Jadi dari segi material untuk petunjuknya segala macam juga sudah dipersiapkan ya, agar nantinya masyarakat ini bisa mudah untuk memahaminya. Baik, e-people, kita akan lanjut lagi ya untuk nanti tanya-tanya bareng sama narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Opini. Siap untuk mengikuti lomba dan siap menjadi juara.
masih di opini dengan tema kita ya, bantuan operasional untuk RT dan RW di Kota Semarang. Tadi kita sudah membahas latar belakangnya bersama dengan Dr. Edi dan juga Pak Tumari terkait dengan monitoringnya begitu ya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu kita juga mau tanya, pastinya ini kan dana uang masyarakat begitu ya. Walaupun yang menggunakan adalah masyarakat juga, tapi pasti ada do and don'ts-nya. Nah, Pak Edi, ini apa sih yang bisa digunakan pakai uang dana operasional tersebut dan apa yang tidak boleh? Jadi sebenarnya kita dari Perwal 32 tahun 2025 dan NIS-nya juga serta nanti buku saku untuk mempermudah. Yang pertama itu sebenarnya untuk administrasi ya. Jadi administrasi itu jelas ya, ATK, penggandaan atau apapun yang hubungan dengan administrasi. Yang kedua adalah tentang kegiatan sosial atau pemberdayaan sosial. Jadi intinya pemberdayaan sosial itu apa? Ya kegiatan-kegiatan yang dalam arti untuk pemberdayaannya, misalnya pertemuan rutin. Ya, kita kan di RT, RW itu kan ada pertemuan rutin, baik bapak-bapak RT-nya ataupun ibu-ibu PKK-nya. Itu bisa menyentuh sampai ke Dawis itu. Yang berikutnya juga pemberdayaan atau kegiatan sosial itu misalnya ada pengajian boleh, kemudian ada ya pertemuan-pertemuan yang lain lah, mungkin kegiatan-kegiatan termasuk di dalamnya acara 17 Agustus. Bisa juga untuk kegiatan malam tahun baru, itu boleh itu. Nah, yang ketiga itu adalah tentang kebersihan ya. Jadi program Ibu Wali Kota dan Pak Wakil itu adalah Semarang Bersih, atau ada ikon yang baru itu adalah Wegah Nyampah ini. Wegah Nyampah ini yang harus kita tegakkan, salah satunya dari operasional RT 25 juta maupun RW 3 juta. Nah, Wegah Nyampah kebersihan inilah yang memang kita galakkan, misalnya untuk pilah sampah bisa di situ, pengadaan sarpras juga di situ, dan lain-lain ya untuk sampah. Dan di dalamnya itu bisa untuk tenaga kebersihan, honor ya, baik honor itu kan kita bagi tenaga kebersihan, kemudian tadi misal 17 Agustus itu bisa untuk senam atau rutin ya, senam rutin boleh, termasuk untuk penceramah agama ya, di situ kan bisa kegiatan-kegiatan kita dan juga bisa untuk perawatan atau pemeliharaan. Jadi yang dimaksud di sini bukan pembangunan sarpras atau infrastruktur ya, jadi pembangunan itu berarti sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu tidak boleh. Tapi yang boleh adalah perawatan atau pemeliharaan. Jadi memperbaiki itu banyak itu, ya, memperbaiki banyak. Misalnya pos kampling, kemudian jalan bisa, kemudian selokan bisa. Jadi untuk DRT. Dan kita juga tidak membatasi untuk pengadaan sarpras. Ya, misalnya ini dari untuk kebersihan tadi ada tong sampah atau untuk tempat pilah sampah, itu kan bisa di situ. Nah, yang juga yang kita dukung, kita membahagiakan bagi warga adalah pada saat acara 17-an ini, di mana ini kan 25 juta dibagi untuk 5 bulan. Artinya kesempatan inilah bagi teman-teman RT dan RW bisa mengadakan umbul-umbul gitu. Kemudian untuk bendera termasuk tiangnya itu kan lumayan kan. Nah, kemudian juga yang lain misalnya lampu, kesempatan ini lampu boleh. Kemudian untuk 17-an misalnya ada lomba boleh, tapi kita batasi paling banyak satu item itu adalah 300.000. Kan kesempatan bagi warga, wah dapat hadiah itu dengan jumlah 25 juta kan kelihatan wow gitu. Nah, yang tidak boleh, nah ini tapi ya tetap namanya bantuan stimulan, itu kan namanya bantuan itu ya kita ngarahkan ini yang boleh. Tapi juga ada jangan yang inilah gitu. Yang tidak boleh salah satunya adalah honorarium ya, honor untuk pengurus, kemudian insentif, gaji, transport,
BBM bangsa seperti itulah. Itu jangan. Namanya pengurus ya kayak ketua dan sekretaris kan sudah dapat honor nih. Dan ini tidak menghilangkan honor yang tahun-tahun sebelumnya loh ya. Yang untuk Pak ketua dan sekretaris masih ada. Ini di luar 25 juta di luar honor itu. Dan yang tidak boleh adalah untuk kepentingan kelompok. Nah, itu. Jadi kepentingan kelompok ya biasa. Jadi, oh ini kegiatan tuh ini hanya khusus untuk kelompok tertentu, tidak boleh. Karena ini adalah semua untuk warga. Dan 25 juta dan 3 juta itu yang penting juga kami tekankan adalah hasilnya dari rembuk warga. Ini yang penting. Jadi tidak menghilangkan gotong royong iuran, tapi adalah dari rembuk warga monggo. Itu, tapi kita ada rambu-rambu sesuai aturan. Nah, soalnya kita ada APIP-nya, inspektorat. Nah, itu tugasnya beliaunya ini. Ya. Ini karena sudah diantarkan Pak Edi ya ke Pak Tumaris, kalian kita tanya Pak, kalau tadi kan sudah memahami tentang peran strategisnya dari inspektorat ya. Lalu ini kita memang masih di tahap yang sangat awal. Jadi barangkali monitoring pun belum berjalan ya. Tapi nanti sistemnya akan seperti apa monitoring dan evaluasi dari inspektorat? Ini Mbak Ani, menjelaskan terkait monitor evaluasi dan dilaksanakan inspektorat. Memang inspektorat berdasarkan PP 12 tahun 2000 tentang pembinaan dan pengawasan, itu ada tugas pengawasan yang diantaranya itu ada audit, monitoring evaluasi, review, dan pemantauan. Terkait dengan monitoring evaluasi untuk bantuan operasional RT dan RW ini, kami pun di inspektorat tentunya nanti akan melaksanakan sejauh mana pelaksanaan penggunaan dana operasional RT itu apakah sudah sesuai dengan RAP yang telah ditetapkan. Karena RAP ini ada yang namanya berita acara yang disepakati bersama berdasarkan musyawarah rembuk warga di masing-masing RT yang dituangkan di BAP tadi itu sebagai acuan implementasi ketika akan menggunakan anggaran. Nah, ketika melaksanakan monitoring evaluasi nanti kami pun akan membuat semacam laporan hasil monitoring yang dimana memang kalau memang ada kekurangan atau mungkin hal-hal yang sifatnya belum sesuai ketentuan akan kita rekomendasikan untuk sesuai dengan ketentuan. Ini adalah fungsi pengawasan secara preventif. Karena ini belum masuk ke ranahnya audit yang sifatnya khusus. Jadi Monef ini upaya preventif inspektorat selaku APIP, hal-hal apa yang perlu diantisipasi dan ketika ada kejadian yang belum sesuai ketentuan, kita akan merekomendasikan agar sesuai dengan ketentuan sehingga hal-hal yang mungkin karena kami tahu ini adalah tahun pertama sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, ini waktunya 25 juta itu cuma 5 bulan. Kemungkinan Pak Ketua RT atau Ketua RW dalam menetapkan RAP ini waktunya relatif mepet, banyak yang ada di bulan Agustus ini. Nah, mungkin di bulan Agustus, terus untuk yang September, Oktober, November ini mungkin relatif landai. Kemudian untuk yang bulan Desember ini ada kegiatan yang biasanya itu dinamakan tutup tahun. Ini warga masyarakat juga banyak kegiatan di sana. Nah, ini nanti berarti periode pertama kemungkinan dari inspektorat nanti kami juga akan menyampaikan pada pimpinan untuk dilakukan Monef di bulan September dan nanti di akhir Desember sehingga pada saatnya nanti ada audit dari auditor eksternal bahwa pertanggungjawaban penggunaan ini sudah sesuai ketentuan. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa ini adalah upaya-upaya preventif sebagai kami sebagai APIP dalam rangka mengawal program dari Bu Wali Kota gitu. Oke, baik. Jadi sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Pak untuk nanti monitoring dan evaluasi sekitar bulan September ya kalau begitu. Nah, dan kabar terbaru yang kita dapatkan ini ternyata ada beberapa kelurahan yang saat ini belum mengajukan pencairan ataupun belum selesai. Nah, kira-kira apa sih Pak Edi yang menjadi kendala di masyarakat untuk mencairkan dana operasional? Jadi ada beberapa laporan ya kayak tadi hari ini misalnya ini yang membuat buku itu adalah harus tanda tangan ketua dan bendara ya kan. Padahal sebelumnya kita sudah memberitahukan ke lurah, pembuatan SK untuk ketua, sekretaris bendara dan anggota pokoknya sesuai dengan perwal yang LKK nomor 1 tahun 2025. Ternyata kelurahan itu kadang-kadang belum siap. Nah, di saat pembuatan SK itulah ya ada bendaranya sering keluar kota misalnya. Itu yang menjadi kendala, akhirnya penggantian baru lagi. Kedua, ada yang bingung IT misalnya ya. Jadi ruang warga itu kadang-kadang yang IT masih kurang. Jadi kadang-kadang keterlambatan seperti itu.
Dan yang ketiga memang ada beberapa itu masih ragu-ragu antara ketua RT dan RW ngambil tidak kan gitu. Nah, jadi itulah yang jadi kadang-kadang kendala sehingga pada saat tanda tangan rekening itu ada keterlambatan. Tapi jangan khawatir kalau yang memang belum itu bisa di Bank Jateng, kantor Bank Jateng cabang pembantu sesuai dengan wilayahnya. Itu nanti tinggal disusul, makanya kita sampaikan ke lurah monggo segeralah. Berarti nggak terus kemudian hilang gitu nggak Oh ya Pak? enggak, pengen kalau ternyata dihilangkan, kalau pengen kan kita salah. Namanya orang pengen kan. Oke, dan terus kemudian kira-kira langkah apa dari DP3A untuk bisa mendampingi pihak kelurahan maupun RT RW yang mengalami kesulitan dalam prosesnya? Jadi begini, kita itu ada sosialisasi ya, di awal kita memang sosialisasi yang biar cepat masif untuk ditempatkan khusus satu tempat untuk beberapa peserta. Nah, dari situ mulai dari awal dari kecamatan dan lurah kita kumpulkan sosialisasikan, kemudian kita dibuat beberapa titik untuk sosialisasi kepada ketua RW dan ketua RT yang dimana waktu itu ketua perwakilan. Nah, di saat itulah baru kalau andai kata ada beberapa kelurahan yang menghendaki adanya sosialisasi ulang, ya kita bisa, memang kita ada beberapa itu dari kelurahan-kelurahan yang memang warganya atau kelurahannya sendiri masih butuh untuk sosialisasi. Ya, memang tim kami ya ada keterbatasan, ya kita bagi, jadi kadang-kadang sehari ada bisa 6-7 Pak. Ya. Nah, dari sosialisasi itulah akhirnya kita sering baik dari kelurahan atau kadang RW atau RT yang kontak ke kami, ya di situ pendampingan. Jadi artinya kita ada tim, memang kecamatan kita kuati, kelurahan kita kuati. Artinya apa? Karena sebagai PA kecamatan KPA-nya adalah di kelurahan, maka kelurahan itu harus kuat, harus paham dulu. Makanya sehingga kita sosialisasi kalau memang kelurahan belum sanggup, misalnya ada beberapa warga yang kurang, pengen butuh pencerahan lagi, ya monggo kan gitu. Kemarin sudah ada beberapa kali kita ke kelurahan. Tapi kami melihatnya ini kita pendampingan ke lurah, ayo lurah itu ada kontak dari teman-teman, biasanya telepon langsung. Sering kita teleponi. Kalau memang ada beberapa warga kumpul di kelurahan butuh, ya pas kita slot dari tim ada datang ke sana. Ya, kita harus segera selesai. Karena apa? Jangan sampai program yang bagus ini jadi tidak berhasil gara-gara ada beberapa yang kurang-kurang tadi. Gitu. Oke, jadi kalau untuk proses komunikasinya juga silahkan bisa menghubungi kelurahan terkait, nanti kelurahan juga kalau butuh bantuan akan langsung telepon DP3A ya, betul. Oke. 24 jam Mbak, ada malam-malam. Saya pernah DWA jam 11 malam ada saya jawab. Baik, siap. Ini jadi makin seru nih karena setelah ini kita akan lanjut ke segmen 3 ya, di mana kita akan membacakan pertanyaan dari masyarakat. Nah, buat people yang penasaran sama jawabannya, jangan kemana-mana, tetap di Opini. Ketika seluruh aspek pelayanan dasar, lingkungan hidup, serta infrastruktur strategis selesai, maka kita akan meningkatkan daya saing kota yang akan menjadi pengungkit bagi laju pertumbuhan ekonomi kota dan didorong oleh peningkatan investasi, terutama pada sektor perdagangan dan jasa. Kota Semarang dapat menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif, menjadi pusat ekonomi yang kesejahteraan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Masih di Opini e-people, kita masuk ke segmen terakhir ya, di mana kita akan menjawab pertanyaan dari masyarakat yang sudah masuk ke DM Instagram kita. Dan pertama nih terkait yang sudah ditanyakan paling banyak ya, dan di awal sudah kita sampaikan juga, kapan cairnya Pak Edi? Banyak yang tanya ini. Jawaban yang sulit ya. Sulit kita ini kan Perda APBD kan baru ada jawaban ya dari gubernur ini. Nah, kita nunggu di dok. Nah, itu. Jadi kalau pasti tanggalnya saya belum bisa memastikan untuk tanggal. Kalau pasti turunnya pasti gitu loh. Untuk kegiatan itu boleh nggak? Kegiatan boleh banget. Nah, itu. Jadi jawabannya ya nunggu anggaran atau perda ini
didok di DPRD gitu. Termasuk untuk penggunaannya ya Pak ya? Ya, penggunaannya itu ya begitu anggaran anggaran didok ya tanggal pembeliannya di saat anggaran didok. Oke, baik. Siap. Nah, jadi clear ya people ya, ditunggu aja nanti pasti cair ya. Tuh. Oke, dan kemudian juga ada yang tanya nih, kalau untuk pajaknya gimana nih gitu, Ya. Pak Tumari? Izin menjawab terkait dengan kewajiban pajak karena ini anggaran atau sumbernya dari APBD sesuai ketentuan peraturan pemerintah atau PMK. Apabila ada pembelian yang berkorelasi dengan pajak tentunya ini wajib dibayar. Teknisnya bagaimana? Teknisnya ketika contoh saja kami contohkan ada pemberian honorarium untuk kegiatan yang mengundang, mohon maaf mungkin ustadz atau ustazah ataupun pendeta, contoh saja ini menjelang Agustusan, ini ada siraman rohani, di mana seorang ustadz, ustazah atau pendeta atau apapun sebagai kayak semacam yang memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan ini diberikan honorarium, itu memang harus dipotong dan distorkan pajaknya. Teknisnya bagaimana? Pada saat nanti memberikan honornya itu sudah langsung dipotong pajaknya. Apabila mohon maaf ternyata Pak Kiai atau Ustadz atau Ustazahnya atau Pak Pendeta tersebut ya mohon maaf bukan PNS tapi warga masyarakat umum dan dia bukan pensiunan yang punya golongan baik golongan 3 atau golongan 4, masyarakat pure masyarakat umum, berarti kewajiban pajaknya adalah 2,5% kan seperti itu. Nah tinggal kita untuk memberikan honorariumnya mengacu kepada juklak yang telah ditetapkan. Contoh saja rohaniawan tadi, saya sebut rohaniawan ya. Rohaniawan memang batas maksimum sesuai dengan SHS adalah 1 juta. Tapi karena mungkin ada hal-hal yang berdasarkan rembuk warga yang ditetapkan dalam berita acara penggunaan anggaran, untuk honor rohaniawan tidak 1 juta karena SHS itu batas tertinggi. Mungkin dianggarkan mohon maaf mungkin 750 atau 500, berarti kewajiban pajaknya nanti menyesuaikan. Contoh saja 500 dipotong 2,5%. Setelah itu nanti bendahara RT atau Pak RT-nya menyetorkan, mohon maaf sebelumnya datang ke kantor kelurahan untuk minta e-billingnya kepada BPP kelurahan, dibuatkan e-billing, baru kemudian menyetorkan ke mungkin kantor pos atau mungkin bank persepsi yang ditunjuk. Setelah menyetorkan itu bukti pajaknya diserahkan kepada BPP kelurahan dan ataupun mungkin hal-hal yang perlu diupload di ruang warga itu sebagai bukti untuk pemotongan pajak. Ada hal kewajiban pajak yang lain, contoh saja terkait dengan sewa. Contoh saja, ada sewa, karena ini menjelang bulan Agustus sekali lagi, ada pertunjukan menjelang Agustus, malam tirakatan Agustus, ada sewa panggung, ada sewa teratak, ataupun terkait dengan kegiatan yang mungkin ada korelasinya dengan kegiatan tersebut. Otomatis ada kewajiban PPh 23. PPh 23-nya berapa? Yaitu untuk PPh 23 adalah 2% kan seperti itu. Tapi untuk pembelian konsumsi kurang dari 2 juta ada kewajiban pajaknya, tapi untuk mohon maaf pembelian konsumsi yang ada level substempelnya catering tetap ada kewajiban pajaknya yaitu 1,5%. Begitu Mbak. Memang kewajiban pajak ini tidak bisa kita hindari, ini adalah sumber dananya dari APBD sehingga kita harus patuh, taat pada asas sebagaimana yang sudah dituangkan dalam buku pintar ini sebagai acuan Pak RT, Pak RW apabila ada kewajiban pajak. Kita harus menyetorkan ke negara sebagai bentuk kewajiban warga negara yang baik karena jangan sampai kemudian hari nanti ada kewajiban pajak yang terhutang. Itu kan itu betul-betul kita harus hindari kan seperti itu. Gitu gambarannya. Oke, jadi di sini warga kita bareng-bareng belajar untuk taat administrasi, taat pajak dan juga pertanggungjawabannya jangan sampai lupa begitu ya Pak ya. Oke, dan ada pertanyaan lagi nih terkait dana operasional ini apakah akan diberikan tiap tahun atau hanya sekali saja ini Pak? Nah, ini jadi ini sudah merupakan program dari Ibu Wali Kota dan Pak Wakil bahwa program 25 juta ini dan 3 juta untuk RW adalah diberikan selama beliau menjabat. Itu ya selama menjabat ya diberikan terus
Bedanya cuma ini kan hanya 5 bulan ya, 25 juta sampai Desember. Nah, tahun depan ya dibagi 12. Gitu Mbak. Oke, baik. Dan juga ada nih Pak, warga yang bertanya kalau di RT-nya ini tidak mengajukan untuk penggunaan dananya, apakah bisa? Ini namanya bantuan, ya, namanya bantuan dari Bu Wali Kota, bantuan. Nah, sekarang kalau tidak mau nerima, boleh nggak? Ya boleh. Jadi artinya bagi RT kalau tidak mau menerima bantuan sebenarnya boleh, ya itu boleh saja. Kenapa? Karena di situ RT kan banyak apa namanya, ya seninya di situ. Misalnya warganya sedikit, ya kan bingung nih untuk dibuat apa. Banyak sekali kelihatan rumah banyak, tapi itu yang tinggal orangnya sedikit. Nah itu kan juga tidak apa namanya, mungkin tidak butuh ya, karena bingung untuk apa kegiatan. Dan yang berikutnya yang ketiga salah satunya adalah memang di situ kasnya sudah banyak Mbak. Iya. Ada beberapa RT itu justru kemarin saya pernah ngobrol dengan Pak RW, Pak satu RT ini saya nggak ada beberapa RT nggak ngambil gimana? Ya enggak apa-apa. Kenapa Pak? Loh, mereka tuh kasnya sudah 35 juta. Lebih banyak daripada 25 juta. Akhirnya ya itu monggo ya, namanya bantuan monggo. Jadi itu kebijakan apa namanya, Bu Wali juga kalau memang nggak namanya bantuan tidak betul nggak apa-apa. Makanya Pak Lurah itu bisa memetakan kira-kira RT mana yang memang tidak mau ngambil, dan Pak Lurah, Bu Lurah harus paham, Lurah harus paham. Memang mereka itu nantinya juga nggak akan ngambil untuk tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Ya ini terkait untuk apa namanya kucuran anggaran kan. Kalau tahun depan mereka pengen ngambil, misalnya ya pengen ngambil, ya paling tidak tahun ini juga harus ada kegiatan, kan lebih enak kalau memang berkelanjutan di situ Mbak. Ngaten. Oke, jadi karena sifatnya bantuan boleh untuk diambil atau tidak, Ya. tapi kalau memang kedepannya akan ada rencana dari sekarang bisa dipersiapkan Ya, begitu ya Pak ya. betul. Oke, baik. Dan karena sudah terjawab nih cukup banyak pertanyaan dari masyarakat, pokoknya nih kalau ada pertanyaan bisa berkoordinasi dengan kelurahan dan juga nanti bisa dibantu kelurahan untuk dihubungkan dengan DP3A Ya, ya. betul. Oke, dan sebagai closing statementnya nih dari Pak Edi kepada masyarakat. Ya, maturun. Jadi gini, bagi ketua RT dan ketua RW, apa namanya, jangan bingung. Jangan terus, wah ini menjadi beban, bukan. Karena ini namanya bantuan, ya kita harus bersyukur. Ya. Kemudian juga yang kedua, Pak ini ada tutorial dan lain di ruang warga ada sudah semua. Video sudah ada, saya lihat. Kemudian buku saku sudah ada di situ. Nah, kan sudah ada petunjuknya. Makanya jangan bingung, jangan pusing. Jangan terus apa namanya kegiatan ini nggak jalan, maka saya nitip bagi ketua RT dan ketua RW, program ini harus jalan, panjenengan harus semangat. Ini adalah demi warga kita supaya lebih bahagia, bisa mengurangi beban iuran. Dan jangan lupa gotong royong dijalankan tetap. Ya, gitu, turun Mbak Ani. Terima kasih Dr. Edi. Pak Tumari, pesannya untuk masyarakat. Terima kasih, kami selaku APIP atau aparat pengawas internal pemerintah tentunya sama-sama kita dukung program yang sudah dicanangkan Bu Wali ini. Visinya bagus karena nawaitunya itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Ya dalam hal ini Inspektorat pun juga harus betul-betul mengawal ke depan agar hal-hal yang apa yang sudah menjadi cita-cita beliau pimpinan kita, Bu Agus Wilujeng Paramestuti dan Pak Iswar Aminuddin selaku Wakil Wali Kota dan para pimpinan kita yang juga sudah dibantu oleh DP3A untuk membuat regulasi baik perwal maupun cuklagusnya dan buku sakunya ini sebagai acuan kita bersama dalam melaksanakan penatausahaan keuangan. Dan yakinlah bahwa Inspektorat pun selalu mendampingi bagaimana tata kelola keuangan ini bisa berjalan sesuai dengan aturan baik perwal ataupun pedoman penatausahaan yang berlaku di pemerintah Kota Semarang. Kami siap untuk mengawal program ini sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kota Semarang dan meminimalisir. Syukur alhamdulillah kita selalu berdoa tidak ada kesalahan dan tidak ada temuan pada saat dilakukan
pemeriksaan baik oleh APIP maupun auditor eksternal gitu Bu. Baik, amin ya. Dan People terima kasih banyak sudah menyimak pembicaraan kita kali ini ya di Opini. Jadi mari kita dukung satu program yang sangat bagus ini ya. Semoga nanti untuk pengaplikasiannya kita jalankan dengan baik sesuai dengan aturannya demi kebaikan untuk masyarakat kita. Dan juga terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Dr. Edi dan Pak Tumari sudah hadir di sini. Dan juga buat People, jangan lupa subscribe YouTube channel kita biar nggak ketinggalan episode lainnya dari Opini. Kalau begitu saya Hani Normalita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.